Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Fahima Sapitri, perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pemilihan bahasa pada masyarakat multilingual. Langsung saja, HEMS mengklasifikasikan 8 komponen peristiwa tutur, faktor luar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa diakronimkan dengan speaking. S-nya itu setting and scan, yang artinya latar dan suasana tutur. P-nya itu partisipan, peserta tutur. E-nya itu ends, tujuan tutur. A-nya itu act, sequence, topik atau urutan tutur. K-nya itu case, nada tutur. I-nya itu instrumentalities, sarana tutur. N-nya itu norms, norma-norma tutur. Dan yang terakhir G-nya itu genre atau jenis tutur. Nah, faktor pemilihan bahasa ini menurut Evin Trill ada 4 faktor utama. Yang pertama adalah latar yang meliputi waktu, tempat, dan situasi. Jadi ini berupa hal-hal seperti makan pagi di lingkungan keluarga atau tawar-menawar di pasar. Yang kedua, partisipan dalam interaksi mencakup hal seperti usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, hubungan, perannya dalam hubungan, baik itu hubungan akrab maupun berjarak. Yang ketiga, topik pembicaraan ini bisa berupa pekerjaan, peristiwa-peristiwa aktual, dan yang lainnya. Yang keempat ini fungsi interaksi. Fungsi interaksi ini bisa berupa penawaran, permohonan, kebiasaan rutin seperti mengucapkan terima kasih atau meminta maaf. Nah, langsung saja fenomena-fenomena kebahasaan. Yang pertama, bilingualisme. Bilingualisme ini diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Orang yang dapat menggunakan dua bahasa ini bilingual, disebut bilingual, kemampuannya disebut bilingualitas. Lalu yang kedua merupakan diglosia. Diglosia ini situasi yang relatif stabil. Selain terdapat sejumlah dialek-dialek atau ragam-ragam utama, bisa dialek standar maupun standar regional. Fungsinya itu menjadikan bahasa itu sendiri sebagai bahasa dalam percakapan sehari-hari. Dilihat dari segi kenonformalan, seperti bahasa Arab Fusyah dan bahasa Arab Amiyah. Dalam percakapan sehari-hari, orang Arab lebih banyak menggunakan bahasa Arab Amiyah dibanding bahasa Arab Fusyah. Nah, selanjutnya ada alikode. Alikode ini gejala peralihan bahasa karena berubahnya situasi. Contohnya Amin dan Udin berbicara dengan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu mereka. Lalu ketika datang Andi, orang Surabaya, maka percakapan mereka secara otomatis berubah, bahasa yang digunakan menjadi bahasa Indonesia. Jadi alikode ini menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain dalam suatu keperluan yang lain pula dalam satu peristiwa komunikasi. Penyebab-penyebab alikode secara umum ini penutur, pendengar, perubahan situasi dengan datangnya orang ketiga, perubahan formal ke non-formal, begitu juga sebaliknya, dan perubahan topik pembicaraan. Yang selanjutnya ada campur kode. Campur kode ini dengan alikode kesamaannya itu sama-sama menggunakan dua bahasa atau lebih, atau dua varian dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur. Jadi campur kode ini menggunakan satu bahasa tertentu dengan bercampur serpian-serpian dari bahasa yang lainnya. Yang kelima ada interferensi. Interferensi ini penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Di sini ada interferensi fonologis berkaitan dengan pengaruh bunyi dari bahasa lain. Selanjutnya interferensi morfologis berkaitan dengan pengaruh proses pembentukan kata dari bahasa lain. Selanjutnya interferensi sintaksis yang berkaitan dengan pengaruh sistem pembentukan kalimat dari bahasa lain. Misalnya konsep bahasa Inggris itu menerangkan dan diterangkan. Jadi contohnya Anggun Salon. Kalau di bahasa Indonesia, penamaan pada nama-nama tokoh seperti Nadia Salon itu menjadi seperti Nadia Salon, bukan Salon Nadia. Yang terakhir interferensi leksikon. Interferensi leksikon ini karena pengaruh penggunaan leksikon dari bahasa lain. Contohnya ini penambahan partikel teh pada kalimat besok teh berangkat
pada kalimat tanya besok teh berangkat. Jadi penambahan partikel teh seperti itu contohnya. Yang terakhir ada integrasi yang merupakan unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Penerimaan unsur bahasa ini memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Contohnya, seperti dalam bahasa Indonesia, awalnya mula-mula penutur Indonesia ini mendengar butir-butir leksikal dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Nah, apa yang didengar oleh telinga itu yang diujarkan dan apa yang dituliskan.